Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Paham, pantesan masih Islam, Bang. Jadi maksudnya begini loh Bang ya. Saya ngerti kok perasaan Abang saat ini. Mungkin menurut Abang itu membuat saya itu bisa masuk ke jalan yang benar, menuntut saya ke jalan yang benar. Gini Bang, saya ini pertama-tama saya menjawab apa yang dilakukan oleh umat Islam. Ya. Kedua, karena saya menjawab seperti Zakir Naik mengajak orang masuk Islam, saya balik, saya mengajak Anda keluar dari Islam dan masuk Kristen. Kenapa? Kenapa Anda harus meninggalkan agama Islam? Coba Bang, agak kesini Bang, wajah jangan buang muka Bang. Enggak, saya enggak. Tidak boleh Anda membuang muka seperti lagu slang nanti. Papa mamamu tolakkan pinggang dan berkata, kamu jangan datang lagi ke sini ya. Nah. Sebentar ya Bang. Oke, sekarang gini. Kenapa Anda harus keluar dari agama Islam? Ini Bang, karena menurut Aisyah, ini menurut Aisyah Bang, bukan saya, nanti Anda fitnah lagi saya lagi. Menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu kerjanya hanya sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad Bang. Nah. Terus kenapa Anda masih nekat mengikuti Allah? Sedangkan Allah saja kerjanya mengikuti hawa nafsu Muhammad. Kata Aisyah loh. Jadi begini Bang. Silakan. Mungkin kalau saya pribadi mengatakan, saya itu kan terdidik dan diajar waktu kecil hingga sampai pendalaman saya itu hanya khususnya untuk ke Muslim aja. Ya kan? Ini abang ini yang ditanya apa, yang dijawab apa. Bang, gini Bang ya, dengerin ya Bang ya, dengerin sekali lagi Bang. Menurut istrinya Muhammad, apa yang dilihat oleh istrinya Muhammad terhadap Allah, antara Allah dan Muhammad itu apa yang dilihat Aisyah? Ya, kurang tahu juga sih. Nah, di dalam kan hadis kan Bukhari nomor 4414, Aisyah itu tidak pernah melihat Allah itu kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Nah, makanya saya bilang Bang, kenapa Anda mengikuti Tuhan yang kerjanya menuruti hawa nafsunya Muhammad? Kok malah tertawa? Bang, dengerin Bang. Ada dukun. Sebentar Abang dengarkan dulu, begini ya. Nah, silakan. Soal dari pertanyaan Abang itu memang sedikit agak rumit untuk saya telaah ya. Kenapa? Sesuai dari juga Al-Quran memang kayak gitu. Bahwa nah iya makanya, masa ada Tuhan kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad? Ini kan aneh, ini Tuhan tuh, ini jangan-jangan Allah itu karangannya Muhammad. Gitu loh. Makanya di sini Bang, Anda kan punya akal, Anda punya logika. Masa iya Tuhan kerjanya nurutin hawa nafsunya seseorang untuk melegitimasi atau untuk melegalkan hawa nafsunya seseorang? Ini gimana? Ya itu kan zaman dulu loh Bang. Dan otomatis sekarang ini kan gak mungkin kita mengikuti hal itu. Karena kita sekarang sudah tahu yang mana baiknya, yang mana bagusnya. Kan begitu. Oke lah, baiklah ya. Karena Abang ini jawabannya muter-muter. Kita berikan kesempatannya kepada yang lain ya. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya. Aduh. Oke Bang. Oke, selamat pagi. Aduh, repot nih. Ya teman-teman sekalian ya. Tema kita kali ini adalah Allah sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. Menurut Sahih Bukhari 4414. Loh. Bagi teman-teman muslim ya yang kepanasan, tolong kalian rekam terus bawa ke Mabes Polri. Nanti biar diteliti hadisnya apakah sahih, apakah palsu ataukah karang-karangannya Edis TV. Terima kasih. Jangan marah dulu teman-teman muslim, jangan marah-marah. Jangan Anda keburu-buru, begitu cepat, begitu sigap Anda langsung ngambil golok. Jangan. Periksa dulu. Jikalau ada seseorang kafir membawa kepadamu sebuah berita, maka janganlah kamu langsung percaya maupun langsung menolaknya. Anda periksa dulu berita itu. Apakah berita itu benar atau tidak? Tuh dibilang congor lu katanya, congor lu.
Sekarang lu naik kemari, ayo kita sama-sama cek, buka Sahih Bukhari 4414, apakah benar atau tidak? Ya, karena menurut Aisyah, Tuhannya Muhammad itu begitu cepat, begitu sigap menuruti hawa nafsunya Muhammad. No, nggak percaya mereka teman-teman. Ayo kita kasih naik ya. Silakan teman-teman muslim ya. Kalau Anda sebelum Anda naik ya coba dong dicek dulu. Jangan cuma naik-naik aja. Ya, silakan Saputra. Saputra. Selamat pagi. Halo Saputra. Ya, halo. Ya, mana kameramu Saputra? Saya kirimkan undangan dari sini untuk menyalakan kameramu di layar. Silakan. Silakan. Gelap gulita. Jangan gelap-gelapan. Apalagi main-main di gua, ntar dapat wahyu. Oke, kita turunkan ya. Orang senangnya gelap-gelapan. Di dalam Bible disebutkan ya, bahwa malaikat-malaikat yang menyesatkan ya, itu dicampakkan ke dalam gua yang gelap. Nah kebetulan konon kata orang Islam Muhammad menerima wahyu di gua. Ini menjadi sebuah pertanyaan ini ya. Menjadi pertanyaan besar. Menurut Injil, setan-setan, penyesat-penyesat ya, dicampakkan ke gua yang gelap. Nah menurut agama Islam Muhammad menerima wahyu di gua yang gelap. Waduh ini japet. Apakah ini sebuah kebetulan teman-teman? Ini yang nggak tahu ya gini. Menurut Bible, menurut Injil, iblis itu bapak segala dusta. Nah, menurut Muhammad boleh berdusta dalam 3 perkara. Apakah ini kebetulan lagi? Nah, ini memang pertanyaan besar. Oke, silakan, yuk. Kita kasih naik ada Eta. Oke, Eta. Ya, selamat pagi, Eta. Selamat pagi. Halo? Baik, saya turunkan ya. Kalau sapa, kita turunkan. Sekali lagi teman-teman ya, bagi teman-teman muslim kalau mau naik, ya pertama-tama itu, ya, kalau Anda gemetaran boleh didampingi ustadz. 2-3 orang ustadz boleh. Jangan cuma naik, lalu Anda diam-diam jadi berhala. Jangan ya. Ayo, kita kasih naik ada Veronica Indriani. Yuk. Kita akan melihat ya. Ya, Veronica Indriani. Halo. Halo. Veronica. Macet Ya. lagi. Ya, silakan nyalakan kamera. Sudah saya kirimkan undangan. Halo. Macet. Oh, sekarang beda. Kemarin lain lagi orang ini. Ya, Veronica Indriani. Loh, kabur. Bang, kayaknya temanya terlalu ngeri deh, Bang. Coba ganti aja deh. Kok temanya kok ngeri atau bagaimana ya? Ini berat ini. Oke, kita kasih naik ada Bening Embun. Oke, Bening Embun. Iya, selamat pagi Bening Embun. Selamat pagi, Kang. Oh, selamat pagi Bening Embun. Apakah Anda seorang muslim? Udah murtad. Udah murtad. Kenapa kok murtad, Bang? Merasa ditipu, Bang. Merasa ditipu. Contohnya, misalnya. Saya kan punya ekonomi lemah kan dulu. Terus saya minta bantuan ke guru saya, Kiai. Malah suruh berdoa. Terus? Ya akhirnya nggak ada jalan keluarnya, akhirnya saya murtad. Oke. Ya, jadi kalau dalam Injil itu begini, Bang. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Seperti itu, Bang. Ya. Tapi saya ucapkan selamat lah kalau Anda sudah keluar dari agama Islam. Oke, Bang, kita mau mengundang muslim yang lain ya, Bang ya. Coba kita cari muslim dulu yang masih percaya dengan agama Islam. Halo? Oke. Oke ya. Tadi ada 1 orang muslim sudah meninggalkan agama Islam. Iya, mari ya, sekali lagi teman-teman ya. Yang muslim-muslim, kalau misalnya Anda bilang, Bang, temanya kayaknya terlalu berat, Bang. Saya udah cek hadisnya, ternyata benar yang Abang bilang itu. Ternyata betul kerjanya menurut Aisyah, Allah itu tiada lain selain daripada menuruti hawa nafsunya Muhammad. Benar, Bang? Nah, gitu. Coba dicek dulu nih. Ya, Sahih Bukhari 441. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan ya.
Kalau yang ngomong saya, nanti saya di penjara karena saya menebar kebohongan. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Aisyah istrinya Muhammad. Ya, yang ngomong bukan saya. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Malaysia, Indonesia. Oke. Iya, selamat pagi, Bang. Teman-teman yang memberi support, yang memberi gift, saya ucapkan terima kasih. Loh, mau ucapkan assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Iya Bang, Yuk. memang kenapa kalau kita ucapkan salam? Enggak boleh. Menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Ini orang ngikutin Muhammad cuman KTP doang nih. Cuman ID-mu aja kau pengikut Muhammad tapi nggak kau laksanakan. Ya silakan, nyalakan kamera. Justru itu Bang, kita Ya menghormati. Bang, nyalakan kamera dulu. Kamera dinyalakan Bang. Belum bisa. Belum bisa, sudah malu jadi orang Islam ya. Baik, kalau sudah malu jadi orang Islam saya taruh di bawah. Ya silakan ya bagi teman-teman muslim yuk. Jangan ngomong di bawah, jangan ngomong di kolom komentar ya. Jadi keyboard warrior aja ya, jangan. Ya. Coba kalian naik ya, jangan beraninya cuman bani typing. Ya, tuh, ya. Cuman jagoan ngetik aja. Jangan. Yuk, silakan naik, yuk, silakan. Oke, kita kasih naik ada Tamus. Oh, salah pencet, malah masuk Om Gaul. Oke, kita kasih naik ada Om Gaul. Ya. Ya, selamat pagi Om Gaul. Halo Om Gaul. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada, tadi ada Tamus sebentar. Nah ini Tamus nih. Tamus. Nampaknya ini muslim. Iya, selamat pagi Tamus. Halo Tamus. Halo. Halo Bang Idis. Ya, apakah Anda muslim? Saya seorang Nasrani Bang Idis. Oke Bang, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang. Oke. Sekali lagi ya teman-teman ya. Di sini saya mengundang yang muslim untuk datang kemari dan diskusi dengan saya. Supaya mereka memberikan klarifikasi. Apakah yang saya katakan ini dusta atau yang saya katakan ini benar. Jadi teman-teman, tolong berikanlah mereka panggung. Jangan kita seolah-olah, jangan berlaku seperti ustadznya mereka. Seperti Abdul Somad, Hadi Hidayat. Yang beraninya ngomongin Bible tapi nggak mengundang orang Kristen. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Gilang. Oke, Gilang. Iya. Halo Gilang. Oh, Selamat pagi Gilang. pagi. Ya, silakan nyalakan kamera Gilang. Halo. Saya tidak pengen bertanya. Ya, silakan nyalakan kamera. Ah, gitu. Ya, silakan Gilang. Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Muslim. Silakan. Ini enggak ada pertanyaan, enggak ada jawaban, cuman saya ingin dibaptis sama Anda. Ingin dibaptis? Saya. Ayo. Bagaimana Anda dibaptis? Anda aja masih percaya Muhammad? Katakan dulu, dia baptis saya. Iya, bagaimana Anda mau dibaptis? Baptis itu adalah tanda pertaubatan. Supaya Anda bertaubat. Meninggalkan kesesatan. Anda kira baptis itu Di main-mainan? Indonesia enggak, kalau Anda berani baptis saya sini. Loh, Anda kira baptis main-mainan ini gimana? Baptis itu bukan buat main-mainan. Baptis itu sebagai tanda pertaubatan. Pertobatan kepada setan. Nah, kan mulai kesetanan kan? Iya lah. Orang seperti Anda tidak layak untuk dibaptis, tidak pantas. Jangan ngoceh-ngoceh di sosmed aja. Oh, Berarti jadi turun baptis. langsung. Sekarang sebentar, yang saya katakan benar atau salah? Salah. Salah. Jadi bunyi hadis Bukhari 414 apa? Apa bunyinya? Nah kan, inilah. Anda bilang salah, baca belum? Sungguh Anda termasuk orang yang nekat namun Anda tiada mengetahuinya. Oke, saya tunjukkan ayatnya. Mau saya tunjukkan ayatnya nggak? Dipersilakan. Oke, baik. Iya, mereka ini harus bersabar kita menghadapi mereka ya. Karena mereka ini adalah bani ngeyel. Baik, sebentar, sabar ya. Beri waktu saya ya 1 menit. Ayo Anda jangan berkuat di sosmed aja. Berani Anda turun ke lapangan. Aduh, ternyata HP saya ketinggalan teman-teman di kamar mandi. Ya. Maaf nih, HP
HP ketinggalan, jadi saya harus ambil HP saya dulu ya. Kita akan bukakan ya. Sahih Bukhari 4414 ya. Kita akan bukakan bagaimana pernyataan Aisyah ya. Baik. Bukhari 4414. Saya tampilkan kepada Anda. Anda kan tidak percaya ya bahwa pekerjaan Allah itu hanyalah menuruti hawa nafsunya Muhammad, kata Aisyah. Baik, saya balik dulu kamera saya. Baik. Sudah terlihat? Aduh, sudah terlihat di sini? Sudah terlihat? Telah menceritakan. Coba Anda yang baca. Jangan-jangan Anda buta huruf lagi kayak Muhammad, nggak bisa baca katanya. Coba silakan. Mantap loh. Coba silakan baca. Dia berkata Telah menceritakan kepada kami. Yahya, Usama, Hisham berkata terus. Bapaknya dari Aisyah berkata, apa kata Aisyah? Apa kata Aisyah? Kepada Rasulullah. Gak kelihatan itu, Andis. Oke nih, apa katanya? Saya selalu cemburu. Terus, baca. Kepada setiap wanita yang menyerah dirinya kepada Rasulullah. Nah, Aisyah cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan diri kepada Muhammad, betul? Menyerahkan seperti apa? Menyerahkan diri maksudnya supaya disetubuhi gimana? Ini menyerahkan diri, maksudnya menyerahkan diri itu apa? Berserah diri. Berserah diri maksudnya supaya bisa bersetubuh dengan Muhammad, Gilang. Gilang ini nekat yang nyata. Ya saya nekat. Oke, di sini maksudnya menyerahkan diri apa? Maksud menyerahkan diri ini? Kita adu argumen. Sebentar, maksud dari menyerahkan diri ini apa? Menyerahkan diri. Apa? Penyerahan diri kepada yang mangkoli mungkin itu. Ini loh, lihat nih. Lihat ya. Makanya Anda saya suruh baca itu baca. Biar bukan cuma saya yang mengerti nih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul nggak? Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya ini tanpa mahar, menyerahkan diri kepada Muhammad tanpa mas kawin? Maka ketika Azza wa Jalla menurunkan ayatnya, langsung turun ayat nih, langsung turun ayat. Kamu boleh, dengar ini ayatnya nih, ini ayatnya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli maksudnya. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Jangan dipotong itu istri-istrimu. Oke, baiklah. Walaupun dalam kurung kita ikutin. Dalam kurung istri-istrimu. Ya ini kan dalam kurung, ayat-ayat aslinya kan ada. Nih, baik. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Tuh, boleh Muhammad menggauli siapa-siapa yang kehendaki. Kelemahannya Kristianis. Loh, dan siapa-siapa yang kamu... makanya Anda baca, ayo baca. Kamu... Ini mencari kebenaran. Sebentar, kamu boleh apa nih? Menggauli para istrimu kan? Oke, terus. Baca, nggak kelihatan itu. Wah, ini makanya nggak bisa baca. Baik, saya bacakan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki di antara mereka. Maksudnya istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Itu ada di dalam surat Al-Ahzab nomor 351. Saya, maksudnya Aisyah berkata, Demi Allah. Saya tidak melihat Rabbmu, Tuhanmu, maksudnya Tuhannya Muhammad, kecuali begitu cepat menuruti keinginannya Muhammad. Betul? Betul? Pencet tombol lari. Pencet tombol lari, pencet. Ya sudah, sekarang betul atau tidak bahwasanya Aisyah tidak melihat Tuhannya Muhammad kecuali begitu cepat, sigap, tangkap menuruti keinginan Muhammad, betul tidak? Betul atau salah? Salah, saudara. Ya udah, yang betul gimana? Berarti Aisyah bohong. Yang betulnya kamu ke Indonesia. Ngeles. Oke, sekarang saya tanya, nih. Ini ada nih, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4414. Di dalam kitab tafsir Al-Quran, bab surat Al-Ahzab nomor 51, ini Arabnya nih. Di dalam Arabnya, kata keinginan ini, nih. Kata keinginan, memenuhi keinginan Anda, di sini kata hawa. Hawa, ya, nafsu. Ayo, silakan.
Nah, meninggal dunia. Saya tidak mau Gilang. bertanya, saya tidak mau bertanya. Si Gilang meninggal Anda dunia. di Indonesia, berani nggak? Ayo, apa hubungannya? Ayo, jawabannya apa? Anda berani nggak? Jawabannya tidak di apa? Indonesia? Punya jawaban? Saya tinggal terbuka aja. Ya, tidak punya jawaban. Baik, kalau tidak punya jawaban, saya punya. say goodbye saya dulu, punya say goodbye. pertanyaan, berani nggak ke Indonesia? Say goodbye dulu kalau nggak punya jawaban. Nggak punya jawaban kan? Say goodbye. Oke, kita taruh ke bawah dia. Meninggal dunia dia, saudara-saudara. Heran saya. Ya, itu ada di dalam kitab kalian sendiri. Kenapa kalian nekat mengatakan bahwa saya fitnah? Sungguh kamu orang yang nekat kalau mengatakan saya fitnah. Tapi sayang kamu tidak mengetahui. Yuk silakan, yuk. Saya mengundang muslim yang mengerti agama Islam ya. Tolong, yang muslim yang mengerti agama Islam yang naik ya. Karena saya terus-menerus menerima inbox, kritik terus dibilang, kamu beraninya sama Islam yang awam. Abdul Somad sama Adi Hidayat udah saya tantang. Oke, HHMD Muslim. Muslim. Ya, silakan, Pak. Ini Ya. ngomong-ngomong Anda kalau di layar nanti saya kena mau ban tanya. loh. Sebentar. Kalau Anda Ya. sedang menyetir, nanti Anda bisa Enggak. kena ban oleh TikTok. Enggak, saya mau tanya. Barnabas bab 39 tolong buka. Barnabas bab 39 ini orang. Kenapa sih orang Islam ini kok aneh semua? Saya lihat nih. Kamu kan selalu membuka Al-Qur'an. Barnabas Sekarang saya 39 itu apa? buka Injil Barnabas bab 39. Apa itu Injil Barnabas 39 itu apa? Buka. Bukan, saya nggak tahu, nggak ada Injil Barnabas. Ada. Di dalam kitab saya, dari Kejadian sampai Wahyu, nggak ada satupun Barnabas, itu kitab Barnabas nggak ada. Kitab Injil Barnabas. Di mana? Yaudah, bukakan saya. Bukakan saya, Injil Mana? Barnabas mana? Ada, buka sendiri. Ayo. Kok jadi saya yang buka? Saya Baiklah, baiklah ya, kita turunkan, kita cari yang warasan dulu, teman-teman. Selalu saja yang datang nggak waras. Bukakan kitab Barnabas ini Ya karena memang Al-Quran sendiri nggak tahu Injil itu surat-surat, nama surat-suratnya apa. Tanyakan kepada Al-Quran. Wahai Al-Quran, sebutkan satu kitab di dalam Injil. Kitab apa? Pasti Al-Quran tiada mengetahui. Ya, tapi kalau muslim ditanya, wahai kaum muslimin, apakah Al-Quran itu lengkap? Ya, Al-Quran itu lengkap. Apakah Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tolong sebutkan satu surat di dalam Injil. Memble. Langsung memble yang nyata. Ya, silakan. Karena kalau mereka ini kalau ngomong palsu-palsu, semangat berlima. Ya, Anda mau dengar bagaimana Abdul Somad mengatakan bahwa Injil yang sekarang tidak ada lagi? Nah, coba ya, kita tes dulu ya. Kita cek dulu Abdul Somad ya nih. Karena kalau ustadz-ustadz muslim ini ya kalau ngomongin Injil, cepat sekali mereka teman-teman. Tapi suruh nunjuk Injilnya mana, mereka langsung meninggal dunia, meninggal. Coba ya, kita putarkan teman-teman ya. Coba kita putarkan, sabar. Nama saya XXX. Nabi Isa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahimu Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan musliman. Muslim berserah diri kepada Allah. Musa Muslim, Sulaiman Muslim. Makanya kata Ratu Bilqis, aslamtu ma'a Sulaiman. Aku masuk Islam bernama Sulaiman. Nabi-nabi itu agamanya Islam. Lalu berubah nama itu oleh umatnya. Datang umat Yahudi, namanya menjadi Israel. Israel, nama orang. Nama dia Yakub, nama lainnya Israel. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub namanya lain Israel. Cucu cicit Israel disebut dengan Bani Israel. Israel punya anak namanya Yusuf. Ditanya apa? Oh, apa bentar. Nama suku dijadikan sebagai nama agama. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ, Kristus sang juru selamat. Nama lainnya Nasrani. Nasrani diambil dari kata Nasirah. Nasirah artinya Nazaret, kampung Nabi Isa. Orang mana itu? Orang Nazaret. Sedangkan agama Islam berserah diri kepada Allah. Injil yang dibawa oleh Nabi Isa tidak ada lagi sekarang. Injil yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas,
Lukas, Yohanes 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, lihat tuh. Jadi pokoknya kalau ada jamaah yang bertanya, ngerempet jawabannya ke Kristen. Tapi kalau ditanggapi, waduh, kesetanan mereka. Heran saya lu sama kalian. Kenapa sih begitu, teman-teman? Nggak boleh begitu dong kalian ini. Injil yang ada sekarang ini sudah dipalsukan. Yang ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus. Ya sudah, kalau begitu ya sudah. Tolong nih, menurut Anda Abdul Somad, ya, kalau Injil yang sekarang itu sudah dipalsukan, sudah tidak ada lagi, coba tanyain Al-Qur'anmu. Coba menurut Al-Quran sebutkan satu surat di dalam Injil. Apa namanya, surat apa? Macet, kalau nanti macet. Heran saya dengan mereka ini. Yuk silakan. Bahkan saya itu ada sebuah tantangan, teman-teman. Saya punya sebuah tantangan. Ini tema kita anu aja ya, kita ngobrol-ngobrol santai saja. Temanya tidak begitu tidak begitu langsung begitu. Kita bisa bebas saja teman-teman ya. Nih. Jadi saya punya sebuah tantangan bahwasanya kalau ada orang Islam yang percaya Al-Qur'an, terbukti dia mempercayai Al-Qur'an, saya akan terjun dari Monas, teman-teman. Jikalau ada teman-teman muslim di sini yang percaya kepada Al-Qur'an. Mana ini? Sebentar. Sebentar ya, sabar ya. Mana sih? Sabar teman-teman. Oh, mana ya? Nah ini. Mustahil kamu percaya Al-Quran. Mustahil. Nih, ini udah 9.300 mata memandang. Kalau ada muslim yang naik ke sini, sanggup mempertahankan argumennya bahwa dia percaya Al-Quran, saya terjun dari Monas. Nggak percaya? Ayo naik ke sini, yuk. Ayo, silakan. Kalau Anda terbukti Anda percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Ya, ayo, silakan. Makanya saya bilang mustahil kamu percaya Quran. Ya, silakan. Hamba Allah, nyalakan kameramu. Sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera, silakan. Hamba Allah. Membisu. Baik, saya turunkan ya. Oke, kita kasih naik ada Rian. Oke, kita kasih naik Rian. Kalau saya ngomong itu kalian jawab gitu. Iya, Rian, apakah Anda seorang muslim? Halo? Muslim, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan. Ya, apakah Anda mau menerima tantangan saya? Mustahil kamu percaya Al-Quran. Kalau sempat kamu terbukti percaya Quran, saya lompat dari Monas. Iya, Bang. Gimana? Saya percaya Al-Quran, Bang. Percaya Al-Quran. Baik, silakan kamera nyalakan. Nih, pegang omongan saya ya. Teman-teman siap merekam dan siap mengupload di VT kalian masing-masing. Ya. Lihat. Ya. Kalau Ya, Anda terbukti percaya nanti kepada Al-Quran, nyata bahwa Anda percaya kepada Al-Quran, pegang omongan saya. Saya terjun dari Monas. Oke, kita mulai ya. Iya, Bang. Oke. Menurut Quran surat An-Nahl ayat 89 disebutkan di sini, kami turunkan kepada kamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Percaya, Bang. Percaya. Berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Iya, betul. Baik, tolong jelaskan apa maksud dan tujuan umat Islam bersunat, berkitan menurut Al-Quran. Silakan. Karena Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Mensucikan diri. Mana ayatnya? Mana? Kalau Mana? Nah, Harus itu pakai kurang Al-Quran, tahu jangan saya. pakai Al-Congor. Pakai Al-Quran, jangan pakai Al-Congor. Ayo silakan. Di Quran surat berapa bahwa fungsi sunat itu untuk menyucikan diri? Mana? Saya nggak tahu, Bang. Meninggal dunia. Terus kenapa Anda bilang fungsi sunat untuk menyucikan diri? Anda fitnah Al-Quran. Sudahlah Anda tidak percaya Al-Quran, Anda fitnah Al-Quran. Ini Anda nekat yang nyata ini. Loh, kabur dia.
Aduh. Yuk, silakan yuk. Ya, teman-teman muslim, yuk silakan Anda naik. Yuk, kita diskusi dengan baik. Ini tadi hamba Allah yang tadi naik. Ya, silakan hamba Allah naik. Silakan nyalakan kamera. Halo? Halo? Ya, halo. Iya, Anda ini naik. Kalau diajak ngobrol itu nyaut, ditanya diem-diem aja. Nah, silakan nyalakan kamera. Kenapa harus menyalakan kamera? Sudah malu jadi orang Islam? Tidak malu lah. Ya, silakan nyalakan kamera. Kenapa malu? Nah, gitu kan enak. Terus gimana? Ya, mau lanjut yang tadi, tapi sebelum lanjut yang tadi, saya mau challenge nih. Challenge ini sudah lama ini, tapi sampai sekarang. Anda kenapa nih kok mukanya setengah-setengah? Kenapa tidak naik ke atas? Enggak sih. Iya, coba naik ke atas dulu, turunin kamera, turunin, HP-mu turunin. Kok ngelag-ngelag gini? Wah, ngeles aja ini orang nih. Coba naikin ke atas. Ya ini kenapa ngelag? Nge-lag katanya. Oke lah, kita turunkan dia. Ini orang kayak gini, ini apa namanya nggak jelas. Teman-teman sekali lagi ya, ini saya mengundang. Ini ada 10.000 orang ya. Saya hanya mengundang teman-teman muslim yang masih bangga dengan keislamannya, teman-teman ya. Kalau Anda sudah malu-malu jadi orang Islam ya jangan naik ya. Oke, kita kasih naik ada Ipung. Ya, selamat pagi saudara Ipung. Selamat pagi. Silakan nyalakan kamera, Bang. Iya, bentar. Ya. Saya kirimkan undangan dari sini. Oke, ya. Ini kan enak. Makan gini kan ganteng, Bang. Ya. Bang Ipung, Anda muslim? Muslim dong. Muslim. Kenapa tidak ada satu orang Islam pun yang percaya kepada Al-Quran? Ya, kenapa nggak percaya? Nah, buktinya Anda tidak percaya. Nggak percaya saya. Percaya. Mau kita buktikan? Oke. Mau kita buktikan? Ya, Anda percaya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? ya pastinya. Oke. Kalau begitu tolong jelaskan. Menurut Al-Quran, kenapa Anda kalau sholat tangannya begini-begini? Ah, silakan. Meninggal dunia kau langsung. Silakan. Monggo, silakan. Itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah menunjukkan Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau nggak salah, tadi Anda bilang Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, betul? Baca betul. Oke, tolong jelaskan kenapa umat muslim kalau sholat tangannya begini menurut Al-Quran, kenapa tangan harus begini? Lari, pencet, tombol lari pencet. Coba jelaskan kenapa? Menceret. Itu menunjukkan Ayatnya. Tuhan ada di mana-mana. Ayatnya. Lo cari sendiri lah, Bang. Lu kok cari sendiri, dengar. Tidak ada satu orang Islam pun di bawah kolong langit ini yang lebih sering membaca Al-Quran ketimbang saya. Saya sudah mengkatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Anas balik lagi ke Al-Fatihah lebih dari 100 kali. Nggak ada dalam Quran itu tangan begini kalau sholat tuh nggak ada. Di mana? Udah saya bilang Anda nggak percaya Al-Quran. Mau percaya saya, Pak. Iya sudah. Anda percaya Quran lengkap? Menjelaskan segala sesuatu? Iya, pastinya sudah lengkap. Oke, coba jelaskan kalau gitu menurut Al-Quran kenapa tangan harus begini waktu sholat? Menunjukkan Tuhan di mana-mana. Iya, ayatnya di mana? Bukan di satu tempat. Ngarang hebat. Pilih. Anda di bawah saja dulu. Ini orang kayak begini disuruh naik. Kan sudah saya bilang, teman-teman, ini challenge ini masih berlaku sampai kapanpun. Saya bilang, mustahil kamu percaya Al-Quran itu mustahil. Kalau cuman di mulut doang, iya, makasih Kainka, makasih. Kalau cuman di mulut, iya, kamu bilang percaya. Tapi di mulut doang, ya. No. Kita kasih naik ada Paratai. Oke, Paratai. Terima kasih ya, makasih teman-teman. Teman-teman yang memberikan support, memberikan gift, saya ucapkan terima kasih. Iya, Paratai. Halo Paratai. Baik, saya turunkan ya. Kita naikkan lagi ada Tuan Risam. Kayaknya udah pernah naik ke sini kemarin. Iya, Tuan Risam Shop. Oke, terpental lagi Tuan Risam. Kita kasih naik ada Atik. Ya, selamat pagi menjelang siang, Atik. Halo, Atik. Halo, selamat siang. Ya, silakan nyalakan kamera, Atik. Saya sudah kirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, silakan.
Ntar dulu. Sudah saya kirimkan itu. Sebentar ya. Ya. Anda Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan yuk. Baik. Ini kalau wanita-wanita ini kita dahulukan nih karena kata Muhammad otak mereka separuh. Ya silakan. Loh, dibilang astagfirullahaladzim kan? Apakah Anda tidak percaya Muhammad mengatakan bahwa akal kalian itu separuh? No, dibilang astagfirullahaladzim katanya. Pantes masih Islam. Wah, ini udah pernah naik ke sini sebelumnya. Ya, Bu Atik. Ya, bagaimana Bu Atik? Ya, bagaimana apanya itu yang nggak percaya Al-Quran itu? Apakah Bu Atik percaya kepada Al-Quran? Ini. Percaya kepada Al-Quran? Ya, percaya. 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 Oke. Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Percaya? Iya, percaya. Percaya. Tolong jelaskan, menurut Al-Quran, kenapa Anda kalau sholat tangannya begini? Coba jelaskan, menurut Al-Quran. Kenapa nggak begini-begini tangannya? Kenapa begini? Coba jelaskan. Ya, itu. Men? Ya, jelasnya kayak Men? gitu kan? Men? Seret. Lu gimana coba jelaskan? Men? Itu kan perintah. Men seret. Tolak. Itu perintah semua. Enggak, yang saya tanya, kenapa sholatnya harus begini, terus begini, terus begini, kenapa? Oke, begini itu mengatakan bahwa Allah itu maha besar. Ya, coba Allah mana Akbar. ayatnya, mana ayatnya? Ayatnya, kan dijawab pakai Al-Quran, yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran atau Al-Congor. Coba apa yang menjelaskan? Nah, Google dulu. Oke, Google dulu. Ntar kalau udah ketemu jawabannya baru kesini. Atik ini. Masih senyum saja. Ini dipikir dia ajang cari jodoh. Di sini bukan ajang cari jodoh. Ayo silakan, yuk. Ya, kepada teman-teman muslim yang lain, silakan, yuk. Mari. Kita diskusi, yuk, silakan. Naik kemari, mari kita diskusi dengan baik ya. Bang, itu temanya kan kemarin udah bang. Ya, kita bernostalgia. Evimut. Muslim bang? Muslim. Ya, silakan bang, nyalakan kamera bang. Oke. Every, ya silakan. Oke, Ya, sekarang Bang saya nanya juga, gantian. Kita tanya balik. Boleh dong. Tapi ini bagaimana? Sabar, jangan nanya mulu, gantian. Nah, ketakutan kan? Gantian. Jangan nanya Islam terus. takut ditanya. Kalau ditanya marah-marah. Sekarang kita nanya, boleh? Sebentar. Sebelum bertanya, Tanya dulu, sebentar. boleh? Sebentar. Gantian, boleh? Boleh. Sekarang Sebentar, tapi saya tanya tunjukkan dulu. kalau Yesus bukan Saya manusia, konfirmasi silakan. dulu. Saya konfirmasi dulu. Jawab dulu. Menurut Tunjukkan Anda, kalau Yesus Al-Quran bukan manusia, menjelaskan segala silakan. sesuatu? Aduh, nanya mulu. Gue nanya dulu. Meninggal dunia. Oke lah, Tunjukkan baik. kalau Yesus bukan manusia. Karena Coba dia tidak bisa menjawab, maka kita beri Begini. kesempatan dia untuk bertanya. Silakan. Begini. Jangan ilmu cuma mudah nanya, harus ditanya. Bisa saya sini kan tinggal jawab. Silakan jawab. Tunjukkan Oke, kepada baik. saya Yesus bukan manusia. Sebentar, tampilkan ya. Kita tampilkan di sini Ya. ayatnya sebentar. Ini challenge kepada saya Yesus teman-teman bukan ya. manusia. Sabar teman-teman. Ini kita harus kasih gambarnya sesuai dengan temanya. Gambarnya kita harus sesuaikan dengan temanya teman-teman ya. Oke. Sabar. Kita tampilkan dulu di ayat. Nah, ini dia. Kristen bertanya, mustahil Islam menjawab dengan Qur'annya. Nah, sekarang saya bertanya, tunjukkan kepada saya Yesus bukan manusia. Silakan. Jawab. Tunjukkan kepada Mulai saya mencret Yesus juga. bukan manusia. Mencret. Tunjukkan kepada saya Yesus bukan manusia. Kenapa kamu Tunjukkan. bertanya begitu? Loh, Tuhan Anda siapa? Yesus? Manusia atau bukan? Iya. Penyembah manusia. Selesai kita. Daripada penyembah mayat? Daripada Yesus penyembah mati. mayat gimana? Yesus mati Ya tidak? mendingan Yesus saya mati. nyembah Yesus daripada saya nyembah Muhammad seperti kamu. Yesus mati tidak? Yesus mati tidak? Gimana? Jawab. Coba Yesus mati tidak? mana Jawab dulu. mana Yesus lebih mati unggul? bangkitnya 3 hari nggak? Menyembah Jawab Yesus dulu. atau menyembah Yesus Muhammad mati dalam kubur? 3 hari nggak? Mana lebih unggul? Mana Jawab lebih dulu. unggul Yesus mati dalam mati kubur dan nggak bangkit bangkit-bangkit 3 hari. dengan mati kemudian Jawab bangkit dulu. mengalahkan Jangan maut? jawab dulu. Mau Yesus nangis mati dia. bangkit. Kenapa Anda mau nangis begitu? Jawab dulu. Apakah Yesus itu mati dan bangkit? Oh 3 iya, hari, betul? kalau Yesus wafat, dia bangkit mengalahkan maut. Menyembah juga. Sama. Penyembah mayat juga gitu kan? Yang mengherankan itu menyembah mayat dalam kubur. Coba Menyembah sekarang kamu saya mayat. tanya.
Yesus Nih, mati. kamu berseru-seru nggak kepada Muhammad? Wajahmu ke sini. Wajahmu ke sini. Udah malu jadi orang Islam. Udah malu jadi orang Islam. Kita hitung dia 1 sampai 3. Kalau masih separuh wajahnya kita buang. 1, berarti 2, 3. Kita tendang dia, saudara-saudara. Itu udah sering saya bahas. Kamu bahas itulah. Ketika kami berseru-seru kepada Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Apakah ada orang Kristen yang percaya bahwa Yesus masih ada dalam kuburan? Nggak ada. Jadi kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Kalau kamu berseru-seru kepada Muhammad yang masih ada dalam kuburan, nih saya kasih kamu tema yang cocok nih. Kita akan bernostalgia lagi teman-teman dengan tema-tema lama ya. Baik. Mereka mau membahas ini, siapa penuhan mayat. Nah, mereka senangnya mau bahas ini. Nah ini, ya siapa yang penuhan mayat. Nah, siapa yang menuhankan mayat? Yuk, silakan. Muslim atau Kristen yang menuhankan mayat? Yuk, nih, siapa nih yang menuhankan mayat? Ayo, silakan. Berani kau bahas tema ini? Ayo, naik ke sini. Kita kasih naik ada sebentar ya, teman-teman ya. Wong Kluwut Brebes. Minyong wis kedatangan wong Brebes nih, Kak. Ayo, silakan. Wong Kluwut Brebes ya. Silakan. Halo. No, apa priwet kabare? Oh, priwet kabare yo nyonge piye? Oke. Muslim, Bang? Islam. Yuk. Oke, nih. Kita mulai, Bang ya. Siapa nih yang menuhankan mayat dalam kubur nih? Siapa? Islam atau Kristen? Yuk, kita mulai. Bang. Kalau ada orang Kristen di gereja, mereka berseru-seru, ya Yesus, ya Yesus. Betul? Iya. Mereka memanggil-manggil Yesus, betul? Coba absenin satu-satu orang-orang Kristen yang di gereja. Yesus masih dalam kuburan atau sudah bangkit? Saya pastikan semua akan menjawab Yesus bangkit, mengalahkan maut. Sekarang saya balik tanya nih. Ketika umat Muslim gelar tikar di jalan raya, gelar tikar, orang lewat suruh putar balik. Mereka berseru-seru, ya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Betul? Pernah dengar lagu itu? Itu kan lagu. Pernah dengar? Ya, orang Kristen kan juga nyanyi sama. Pernah. Oke. Ketika kalian berkata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad ada di kuburan atau sudah bangkit? Ya, orang wafat ya di kuburan. Di kuburan. Berarti siapa yang berseru-seru kepada mayat di kuburan? Islam atau Kristen? Siapa yang berseru? Itu kan lagu. Oke, saya ulang satu kali lagi. Itu ketika sebentar, pelan-pelan. Tenang. Nah, ketika umat Muslim berkumpul di jalan, mereka bilang, ya Rasulullah, teret, pukul-pukul gendang, treng. Ya Rasulullah, treng. Sebentar, benar nggak? Ya benar, memang lagi. Oke. Ketika kalian Muhammadku, dengarlah seruanku. Muhammad ada di kuburan atau sudah bangkit? Kalau orang wafat di mana? Di kuburan. Berarti siapa yang berseru-seru kepada orang dalam kubur? Bukan berseru, itu nyanyi loh. Oke, baik, dengarkan ya. Kita putarkan lagunya Islam. Mereka ingin bernostalgia dengan tema-tema lama yang mereka sudah babak belur di dalamnya, ingin mengulang lagi. Baik ya. Kayak Ariel juga lagu ya, paling seruan. Oke ya, lihat nih. Bagaimana umat Muslim mereka berseru-seru kepada Muhammad ya. Tapi Anda mengatakan ini tidak berseru-seru. Baik, kita dengarkan ya. Kita dengar ya. Nih, dengarkan ya. Dengarkan ya. Oke, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu seruan itu suruh didengar sama Muhammad, betul? Iya. Oke, Muhammad ada di kuburan, betul? Ada. Nah, berarti siapa yang berseru supaya didengar kepada orang dalam kuburan? Islam atau Kristen? Kamu tahu wasilah enggak? Sebelum ke wasilah, saya mau tanya, umat apa yang berseru-seru kepada orang dalam kuburan? Apanya?
Udah ini di bawah dulu nih. Yo, kalau ngomong sama dia dilanjutin nanti kita bisa komplain. Apanya? Aduh, nekat ya. Ini tema sudah terjawab kemarin-kemarin. Siapa yang menuhankan mayat? Ini udah kejawab. Kamu mau ulang-ulang lagi? Oh, nekat yang nyata. Yo, silakan. Yo, Nurul Huda. Ya, silakan Nurul Huda. Saya lagi dinaikin, Bang. Silakan, nyalakan kamera Nurul Huda. Sebentar. Iya, Bang Nurul Huda. Apa? Sekarang saya berharap kamu ini muslim yang nggak seperti muslim-muslim lainnya. Siap. Oke, baik. Jadi begini Bang Nurul Huda. Kita tadi kedatangan seorang muslim. Ya kan? Yang bertanya, buktikan Yesus bukan manusia. Dibilang katanya saya nyembah manusia. Lah memangnya muslim nggak nyembah mayatnya manusia? Namanya Muhammad. Ya. Baik. Sekarang begini, Bang Nurul Huda. Saya mau tanya nih kepada Bang Nurul. Umat Kristen ketika berseru-seru kepada Yesus di gereja, ya kan? Nyanyi-nyanyi, ya Yesus, begitu. Kalau ada orang muslim lewat, apa kata orang Kristen? Orang Kristen lagi ngapain? Lagi manggang jagung? Lagi menuhankan Tuhannya? Atau lagi ngapa? Coba. Lagi menuhankan Tuhan. Lagi menuhankan Tuhannya. Baik. Sekarang gantian nih. Orang Kristen lewat depan masjid. Ya. Di masjid umat muslim berseru-seru juga. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Ya Habibi. Ya kan? Iya. Betul nggak? Nah, betul, memang betul, nggak ngarang-ngarang saya. Ya kan? Kalian bersuruh-suruh, kalian bernyanyi juga. Ya Habibi, ya Rasulullah, betul nggak? Iya betul. Betul. Bahkan kalian Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Betul. Nah, ketika kami di gereja, kalian bilang lagi menuhankan Yesus. Saya balik nih, kalian juga di masjid lagi menuhankan Muhammad, betul? Enggak, Bang. Nah, ini udah mulai standar ganda, Enggak menuhankan Muhammad, Bang. Standar ganda. Enggak menuhankan kalau kami. Bang. Ketika kami di gereja manggil-manggil nama Yesus, dibilang lagi beribadah kepada Yesus. Ketika muslim di masjid manggil-manggil Muhammad, oh itu nggak beribadah kepada Muhammad. Bang. Begini Bang, saya dulu ya orang muslim ya. ini memang standar ganda. Saya dulu ya. Silakan. Nah, dalam agama kami Bang, agama Islam, ada hadis mengatakan begini, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung kepada niat. Orang Kristen niatnya menyembah sambil memuji-muji, kan begitu. Kami memuji-muji itu hanya memuji, bukan menyembah, Bang. Berarti kalau ada orang Kristen sama orang Islam sama-sama ke warung, ya kan? Orang Kristen pesen nasi, orang Muslim pesen nasi, sama-sama makan. Nah, kalau orang Kristen namanya makan, kalau orang Islam nggak makan, betul? Iya, jadi orang Kristen wajib bayar. Orang Islam nggak boleh bayar karena dia walaupun begini, itu namanya nggak makan, saudara, karena niatnya cuma nongkrong. Nah, jadi tidak boleh orang Islam bayar. Nah, begitu cara berpikirnya, saudara. Saya dulu betul. Nah, katanya harus beda. Gimana sih? Dengar, kalau orang Kristen, ya kan, ke masjid, ke gereja, memuji-muji, berseru-seru kepada Yesus, namanya lagi beribadah kepada Yesus, betul? Ya. Kalau orang Islam memuji-muji Muhammad, memanggil-manggil Muhammad, berarti bukan beribadah kepada Muhammad, kan? Bukan. Berarti sama. Kalau ada orang Kristen ke warung, orang Islam ke warung, sama-sama makan, berarti orang Kristen makan, tapi orang Islam namanya nggak makan. Sebentar. Karena beda. Niatnya beda, saudara, beda. Ya. Bang Edis, saya kasih ngomong dulu. Biar enak diskusi kita. Gimana? Nah, dalam agama kami, Bang, di Al-Quran dikatakan wabtagu ilaihil wasilah, katanya. Datangilah sesuatu yang sekiranya mendatangkan manfaat. Maka Nabi Muhammad itu adalah sebagai wasilah atau penyampai kepada Allah. Begitu dalam agama kami, Bang. Iya, masalah itu masalah iman Anda. Kita nggak bahas iman. Kalau masalah iman nanti kita debat kusir. Iya, betul. Jangan bahas iman. Dengar. Nabi Muhammad itu. Gini, dengar. Dengar ya. Ini ada gelas nih. Terus. Kalau orang Kristen jatuhin ini dari atap rumah terus pecah.
artinya dia menjatuhkan gelas, betul? Betul. Kalau orang Islam dijatuhin dari atas rumah gelasnya terus jatuh ke bawah pecah, namanya menjatuhkan gelas nggak? Iya sama, menjatuhkan gelas. Berarti sesuatu itu didefinisikan atas apa yang diperbuat, betul? Betul. Bukan didefinisikan atas siapa yang berbuat, betul? Betul. Nah, berarti perbuatan didefinisikan atas definisi perbuatan itu sendiri, bukan siapa yang berbuat, betul? Tolong bedakan, Bang. Bedakan apalah. Sebentar saya kasih ngomong dulu. Ya udah, Anda ngomong dulu. Saya mau bantuin ini. Sebentar, silakan Anda jelaskan. Kita kan punya hati, Bang. Kita punya hati. Setiap hati manusia memiliki perbedaan pergerakan atau pikiran manusia saja itu memiliki perbedaan. Jadi kalau dalam agama Kristen di gereja itu dengan menyanyi-nyanyi itu niatannya adalah untuk menyembah Tuhan Yesus, sedangkan kami membaca sholawat di masjid ya Muhammadku itu kami adalah mengharapkan syafaatnya, bukan kami menyembah. Karena kami meyakini, kami mengimani bahwa Muhammad itu adalah wabtagu ilaihil wasilah yang bisa menyampaikan doa kami, wasilah kami. Begitu, Bang. Nah, jangan kau hilang lah, Bang Edi. Santai saja kita diskusinya. Kedengeran, Bang, tadi, Bang? Sudah. Tapi penjelasan Anda itu bukan itu yang saya tanyakan. Nah, itu Bang Edi, Anda bisa. Begini ya, dengarkan dulu ya. Ini saya harus ngomongnya pelan-pelan nih. Saya berusaha supaya kita ini tidak terjadi debat kusir di antara kita, ya. Terus. Kalau orang betul apa yang dengar dulu. Betul, dengar dulu. Dengar. Kalau orang namanya ini Kristen. Betul, ya. Si Kristen ini dia ambil apa namanya? Apel. Terus digigit, dimasukin ke perutnya. Itu namanya apa? Makan. Terus ada satu orang lagi namanya Islam. Dia ngambil apel, dimasukin ke mulutnya, digigit, ditelan. Namanya apa? Makan juga. Jadi perbuatan itu didefinisikan bukan atas siapa yang berbuat, tetapi dengar dulu pelan-pelan. Sebuah tindakan itu didefinisikan bukan atas siapa yang berbuat. Setuju nggak? Nah, kalau abang kiasannya ke sana. Ini udah repot ini mereka ini. Dengar. Ada orang Kristen, dengar dulu pelan-pelan, dengar dulu. Ada orang Kristen di gereja. Mereka memuji-muji, manggil-manggil Yesus. Sudah? Ya. Ya kan? Seperti saya nih, saya di gereja. Saya manggil-manggil Yesus. Ya kan? Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Misalnya. Apa kata orang Muslim? Menyembah. Sekarang Muslim. Ya kan? Sekarang Muslim di masjid. Ya kan? Mereka bersuruh-suruh, ya Habibi, ya Muhammad. Betul nggak? Betul. Kamu panggil Muhammad, betul? Betul. Terus sekarang apa kata orang Kristen? Lagi nyembah Muhammad juga. Oh, bukan. Begini, Bang, saya dulu kasih ngomong. Begini. Saya kasih waktu untuk bicara, kemudian kita benar-benar pahami, Bang. Udahlah, intinya terlepas daripada udahlah mau menyembah kayak mau apa, mau memuji terserah. Intinya siapa di antara dua agama ini yang berseru kepada mayat dalam kubur? Islam atau Kristen? Islam. Oke, jadi agama apa yang berseru-seru kepada mayat di kuburan? Islam. Islam. Saya kasih ngomong dulu biar saya jelaskan. Ya sudah selesai. Ini poin kita ini sudah selesai. Saya jelaskan dulu, Bang. Saya tidak dikasih ngomong sama Bang. Ya udah silakan. Oke, jangan curhat gitu dong, jangan sedih. Iya, oke. Nah, silakan. Bahwasanya dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad lamma khalaq. Ini dulu, Bang, ya. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, sampai diulang 3 kali. Ini malah bahas yang lain, Anda bahas dogma. Bro, kita bukan bahas dogma, bro. Dogma itu nggak bisa diperdebatkan, nanti debat kusir. Tahu anak kecil? Tahu 2 anak SD lagi berdebat? Muhammad itu, Bang. Nabi Muhammad itu. Iya, itu dogmamu. Kita nggak bahas dogma.
Nanti saya cerita tentang Yesus, Yesus begini, Yesus begitu, Anda pun nggak percaya. Loh, kita bicara keyakinan masing-masing. Menurut iman kami, Yesus naik ke surga. Kalau sampai hari ini Yesus masih di kuburan, nasib saya malang seperti kamu. Saya nggak malang, dia nabi kami, Tuhan kami nggak mati, Iya, Bang. malangnya karena apa? Karena kamu ngikutin orang dalam kuburan. Lah, ya, abang kan juga ngikutin orang dalam kuburan. Tidak, Paulus. kami tidak Paulus. mengikut orang dalam kubur. Loh, yang sampean kan ikut Bible. Bible itu kan firmannya No. Paulus. Bible Nah. itu adalah sebuah buku yang menceritakan bagaimana kita harus mengikut firman Tuhan. Nah, menurut Lah, iya, Bible, makanya. firman Tuhan itu telah datang menjadi manusia. Dan firman Tuhan itu tidak tinggal di kuburan. Bang, No, makanya abang itu- kami orang abang itu Kristen, kami bukan pengikut mayat di kuburan seperti kalian. Loh, begini Bang, abang ikut Paulus enggak? Ikut Paulus Enggak Ikut ada. perkataannya Kristen Paulus itu tidak ngikut Paulus. Bahkan Paulus sendiri bersama-sama dengan kami mengikut firman yang hidup, yaitu Yesus. enggak? Betul. Ya sama dengan kami Bang. Nabi Muhammad bersama umatnya menyembah kepada Allah, mengikuti Coba, Allah. siapa yang kalian harus ikuti menurut Al-Quran? Kami menyembah kepada Allah. Ditanya siapa yang diikuti. Siapa yang kalian ikuti? Yang harus kalian ikuti menurut Al-Quran? Muhammad. Muhammad ada di mana? Ada di kubur. Nah, berarti jasadnya. kalian ikutin orang dalam kuburan? Betul. Iya, jasadnya makanya saya dalam bilang kubur. alamat kalian ke kuburan. Bentar dulu. Yesus Bang naik ke Edis, surga, Bang. alamat kami ke surga, alamat kalian ke kuburan. Gak usah bicara dogma. Bang Edis kan Gimana Anda membicarakan ini? tentang Tuhannya. Bang Edis membicarakan tentang Tuhannya, sedang kami membicarakan tentang Nabi kami. Muhammad itu secara kaidah bahasa Arab nggak? Bukan. Waduh. Bukan, Bang. Jadi bagaimana pendapat teman-temanmu yang mengatakan bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Apakah mereka Nggak hampir sesat? saya. Nggak setuju saya. Enggak setuju. Nih, dengerin. Ini bukan 1-2. Yusuf PI. Kemudian siapa lagi? Ustadz Azam. Siapa lagi? Gus Wafi. Siapa lagi? Rifa. Rashid. Siapa lagi? Ini semua nih. Nih, mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Nah, yang terbaru, ini seorang ahli mantik. Nih. Siapa ahli mantik? Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Loh, itu udah Muhammad Robmu kok gimana? Itu siapa Bang? Kok itu? Ya, dijadikan silakan mampir ke referensinya? channelnya sendiri. Namanya Daman Ahli Mantik. Daman sering nonton, Al-Mantiki. saya sering nonton dia Bang. Saya nonton dia. Ya udah, besok ngomong sama dia. Saya dulu tinggal Ya tanya sudah. dulu Nah dulu biar yang lain. Wah, muter-muter saja. Ya, ini sudah tema-tema lama ya teman-teman ya. Jadi tema ini sudah tema lama. Siapa yang menuhankan mayat? Kita sudah bahas panjang lebar apa itu menuhankan, ya kan? Ya, sudah kita panjang lebar ini. Masih ada mereka nekat ya. Oke, kita kasih naik ada Evelyn Ivana. Evelyn Ivana. Silakan, Evelyn Ivana. Ya, Evelyn Ivana. Halo? 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 Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Ismail. Ya, Ismail. Iya. Halo, Ismail. Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Sudah saya kirimkan undangan, silakan. Terima undangannya. Ya. Muslim, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan, Bang. Apa pertanyaannya ini? No, apa pertanyaannya? Enggak nyimak dari tadi. Ya, baru masuk. Langsung Baru permintaan. masuk. Ya, apakah Anda mengerti tentang ajaran agama Islam? Iya, sedikit banyak. Sedikit banyak. Pernah belajar agama Islam sebelumnya? Iya, pernah. Iya, kenapa Anda masih nekat aja menjadi pengikut Muhammad? Kenapa Anda bersikeras tidak mau mengikut jalan yang benar? Kenapa? Yang mana yang benar? Oke, baik. Baik, menurut Anda nih, yang lebih pantas diikuti, yang lebih pantas dijadikan suri tauladan, yang lebih pantas untuk menjadi pemimpin umat manusia, yang memimpin kepada jalan kebenaran, itu yang ada di kuburan atau yang naik ke surga? Muhammad. Oke, baik. Jadi yang lebih pantas yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Iya, Muhammad, bukan patung. Ya, yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Maksudnya Tuh mayatnya kan, langsung mana? mendadak pengak kan? Mendadak tidak bisa berpikir. Saya tanya nih Bang,
Menurut agama Islam, saya nggak mau ikut-ikutan, nggak mau ikut campur saya. Menurut agama Islam, Muhammad di kuburan betul atau tidak? Iya. Di kuburan. Sekarang nih, menurut agama Kristen, Yesus naik ke surga. Nah sekarang saya tanya Anda, menurut logika yang lebih pantas diikuti menjadi pemimpin untuk menuju surga, menuju kepada hidup yang kekal, itu yang naik ke surga atau yang turun ke kuburan? Itu yang naik ke surga ada buktinya apa enggak? Sebelum ke sana saya tanya dulu, yang lebih pantas diikuti yang dikubur atau yang naik ke surga? Muhammad. Nah, kan? Bilang, Bang, belajar dulu ya, jangan dipaksain. Nanti habis bodrek nanti di sini. Mana yang lebih pantas, yang naik ke surga atau yang di kuburan? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Oke, kita kasih naik ada jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Ini kayaknya pernah inbox saya ini. Oke, jagalah hatimu. Silahkan nyalakan kamera, Bang. Halo, jagalah hatimu. Halo? Baik ya, dia tidak nyambung. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada agama Islam. Agama Islam. Oke. Ya, agama Islam. Silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo, agama Islam? Halo? Macet lagi. Macet lagi. Oke, kita kasih naik ada Bung Zalucu. Bung Zalucu. Ya, selamat malam Bung Zalucu. Halo Bung Zalucu. Halo? Baik, kita kasih turun ya. Dia tidak bicara, jadi kita kasih turun ya. Kita nanti catat nama-namanya ya, yang sudah naik tapi di atas itu diam-diam jadi berhala. Dia kalau naik itu tidak akan kita berikan lagi kesempatan untuk naik. Ya, bagi teman-teman muslim yang mau naik ya, tolong Anda jangan gemetaran sehingga Anda bisu ya. Ya, Dirman. Selamat siang. Edis, menurut Yesus itu manusia atau Tuhan? Edis. Rapikan dulu Bang rambutnya. Bang. Coba agak geser, biar agak terang sedikit. Biar agak terang sedikit. Nah, baik. Silakan Bang. Yesus itu menurut kamu manusia atau Tuhan, Edis? Oke, dua-duanya Bang. Buka kamera, Edis. Dua-duanya. Bang, kok tata suma sama Nanda. Itu sudah saya tampilkan di layar itu seperti Muhammad. Silakan. Modal congor kau, Edis. Kok modal congor bagaimana sih? Oke. Sudah saya jawab tadi ya. Manusia atau Tuhan? Dua-duanya sudah saya jawab. Mau ditanya lagi? Ada kau. Ih, kok marah-marah dijawab kok marah? Mana? Kamu tanya sama saya, apakah Yesus itu manusia? Apakah Yesus itu Tuhan? Saya jawab dua-duanya. Mana terus dalilnya? Kenapa kamu kok marah? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ya, ada Bible di situ. Ada Bible di situ. Yesus Tuhan, mana dalilnya? Ada nggak Bible di situ? Di Bible mana? Oh baik, saya bacakan ya. Ya. Tapi nanti siap ditanya balik. Siap. Baik ya. Kita tampilkan dalilnya, baik. Tampilkan dalilnya. Baik ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 saya bacakan. Baik ya. Kamera. Ya, tunjuk kamera. Oh baik. Kita tampilkan. Iya. Oke baik ya. Kita tampilkan. Oke, sudah terlihat di sini? Mana? Coba kamu baca. Dekatan. Kasih dekat layarnya, Des. Nih, yang saya bold nih, pasal 13. Tuh, ayat 13. Baca. Jangan jadi rabun. Kecil itu tulisannya, Des. Kamu pantesan masih muslim. Ternyata rabun. Coba kamu baca. Oke, karena dia rabun, pura-pura nggak bisa ngelihat. Oke, saya bacakan ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sudah saya jawab pertanyaanmu ya. Oke, sekarang bisa saya tanya kamu balik nggak? Bisa, Des. Baik. Apa bahasa Arabnya Tuhan?
Bahasa Arabnya Tuhan Sang Pencipta, Dis. Bahasa Arabnya Tuhan Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu bahasa Arab. Iya, Dis. Oh, Sang Pencipta bahasa Arab. Seingat saya S-A-N, Sang Apakah Pencipta Yesus itu setahu saya bahasa pencipta? Indonesia. Apakah Yesus Sang Pencipta, Dis? Nah, heran saya. Jadi Sang Apakah Pencipta Yesus itu Sang bahasa Pencipta? Arab atau bahasa Indonesia? Putar terus kau, Dis. Jangan kau. Nggak waras kan? Apakah Yesus Sang Pencipta? Langsung meninggal dunia. Jadi teman-teman, saya sudah berkali-kali, ini tema udah agak basi nih. Bahkan teman-teman itu banyak sebagian yang sudah bosan kalau kita bahas itu. Jadi teman-teman ya, kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia, itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Ya, Rob itu bahasa Arab dari kata Tuhan. Nah, menurut ahli agama Islam, ya, ahli agama Islam namanya Daman Al-Mantiki, Muhammad itu Robnya umat Islam. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oh, Muhammad itu Robnya umat Islam. Udah dibilang ini. Nih, Yusuf Pei. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Oh. Yusuf PI juga sudah mengiyakan. Kalau Rob kami bangkit, Rob kamu masih di kuburan. Nggak sadar juga. Bahkan saya sudah tanya ini kepada Rashid. Agama apa yang Robnya itu mayat nih? Oh, kalian ini harus dididik ini orang-orang Islam yang awam yang nggak tahu apa-apa ini, ya. Saya tunjukkan kepada kalian siapa yang Robnya, yang Tuhannya itu adalah mayat. Nah, nih dengerin nih. Sorong. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Agama apa yang Robnya mayat? Kata Rashid, Islam. Duh. Tema lama mau Anda angkat-angkat lagi. Kapan kalian mau cerdas? Ya, silakan. Andriana. Selamat siang, pagi menjelang siang Andriana. Selamat siang. Ya, silakan Andriana, nyalakan kamera. Allah Subhanahu wa taala. Silakan nyalakan. Lihat apanya? Melihat apa Andriana? Selamat pagi. Silakan. Selamat pagi menjelang siang Bang Edis. Ya. Boleh nanya nggak Bang Edis? Boleh-boleh saja. Silakan. Mau bahas tema apa? Ini pertanyaan saya. Tuhan Yesus kan dikandung oleh Bunda Maria. Pada saat Tuhan Yesus dikandung oleh Bunda Maria, jadi siapa yang mengendalikan bumi ini? Yang mengendalikan? Ya, siang dan malam. Kan siang dan malam ada yang mengendalikan, tidak mungkin tidak ada. Emangnya bumi dikendalikan? Ada yang mengendalikan siang dan malam. Siapa yang mengendalikan? Ada yang mengendalikan siang, berganti siang dan malam. Iya, siapa jadi, yang mengendalikan? Ya di situ saya tanya, makanya saya tanya sama Anda juga, siapa yang mengendalikan? Makanya saya tanya, kan? Bukan bingung kan? Oh, bingung kan ini? Dengar dulu saya di. Dengar, dengar, begini. Inilah makanya saya bilang kita ini kadang-kadang debat kusir nggak karu-karuan. Begini ya. Jadi kekristenan itu bukan bicara soal yang mengendalikan bumi, bukan itu. Inti daripada kekristenan itu bagaimana kita hidup menjalankan firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Kalau Anda tahu yang mengendalikan bumi ini Tono terus Anda masuk surga gitu. Kenapa diskusi kita menjadi seperti ini? Gini sebentar. Taruhlah yang mengendalikan bumi ini namanya Joko terus masuk surga gara-gara begitu. Dengar. Jadi, kita itu bukan berbicara soal yang demikian. Keselamatan itu bukan soal mengetahui siapa yang mengendalikan langit dan bumi. Bukan itu, keselamatan bukan soal itu. Keselamatan itu berbicara bagaimana kita itu harus hidup. Setuju? Setuju. Begini saya tanya. Keselamatan bukan soal Anda tahu atau tidak yang mengendalikan dunia siapa, betul nggak? Betul nggak? Gini, Betul. Begini maksudku saya kayak gini, Gimana sih?
Nanti kalau kita bahas itu, nanti kita jatuh-jatuhnya debat kusir. Kalau Nah, kita maksudnya berdiskusi kayak gini. soal siapa yang mengendalikan langit dan bumi, nanti debat kusir kayak macam anak SD. Tahu nggak anak SD debat? Siapa yang menciptakan langit? Tuhan saya. Anak SD yang satunya, bukan, Tuhan saya. Bukan, Tuhan saya, bukan. Bukan, Tuhan saya dong, Tuhan saya. Kamu kalau debat begitu, lawan anak SD, jangan lawan saya. Loh, dengar, yang mengendalikan langit dan bumi ini menurut Bible, dengar dulu, dengar, biar ganti-gantian. Menurut Bible, ya, Tuhan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, ya kan? Menjadikannya siang dan malam, jadilah siang dan jadilah petang, itulah siang, itulah hari pertama dan seterusnya. Itu berbicara masalah dogma, masalah keyakinan. Di dalam Al-Quran, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengatur begini dan seterusnya. Sekarang yang mau didebatin apa kalau begitu? Itu semacam debat anak SD kita tadi, tahu nggak zaman SD dulu kayak begitu. Siapa yang ini? Saya masih ingat zaman SD. Ini kan main rumah-rumahan kan? Itu rumahnya si Anu besar gedong. Itu yang bikin siapa? Yang bikin Tuhan dong. Tuhan siapa? Tuhan saya. Bukan, Tuhan saya. Itu debat anak SD itu. Gimana? Diskusi lintas iman itu bukan debat kusir yang kayak begitu. Diskusi lintas iman itu berbicara bagaimana ajaranmu dan bagaimana ajaran saya. Bagaimana Anda hidup sesuai dengan apa yang diajarkan kepadamu dan bagaimana saya hidup sesuai yang diajarkan kepada saya. Betul? Kan di ajaran medis bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Yesus Kristus. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Kan mulanya jadi firman dulu menjadi kan Yesus. Yesus itu kita anggap sebagai bukan dianggap kita. Nah, bahasa aja udah kacau balau. Kenapa bahasa Ibu kacau balau begini? Bukan gini, bagaimana bicara terus Edis? Dengar dulu dong. Silakan. Edis. Edis kan percaya bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan bumi ini kan Firman langit dan Tuhan bumi. yang menjadikan langit dan bumi itu firman Tuhan. Makanya aku tanyakan. Kan ada yang mengendalikan. Jadi siapa yang mengendalikan? Saat Yang mengendalikan adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus ada di Bapa di sorga. Bunda Maria. Ya, Bapa di sorga yang mengendalikan langit dan bumi dan segala isinya. Oh, jadi Tuhannya berapa dong kalau gitu? Oke, baik. Ya, saya jawab. Ini sudah saya jawab terus-menerus, tapi saya ulang terus-menerus ya. Jadi begini. Jadi, mau Tuhannya 5, mau Tuhannya 3, ya, mau Tuhannya 1. Apakah di dalam agama Islam itu asal Tuhannya 1 masuk surga? Coba saya tanya dulu. Apakah kalau Tuhannya 1 masuk surga? Sesuai dengan perbuatan, kalau buat perbuatannya bagus ya masuk surga. Duh kan, terus kenapa ribut berapa Tuhannya? Di dalam Bible, dengar, di dalam Bible disebutkan bahwa Bapa itu statusnya, jabatannya bagi kami itu Tuhan atau Tuhan. Yesus jabatannya bagi kami itu Tuhan atau Tuhan juga. Roh Kudus juga seperti itu. Jabatannya di dalam hidup kami itu harus menjadi Tuhan, harus menjadi Tuhan. Yang kepadanya kami harus mengikuti. Nah, pertanyaannya berapa? Ya 3. Sekarang saya tanya kepada Anda. Muhammad, nggak usah Muhammad dulu, Allah, itu jabatannya Rob nggak? Rob. Oke. Allah jabatannya Rob nggak? Iya. Muhammad jabatannya Rob juga nggak? Muhammad. Saya tanya dulu, Allah jabatannya Rob nggak? Iya, Rob. Oke. Muhammad jabatannya Rob juga nggak? Kami tidak menganggap sebagai Rob, cuma dianggap dengar. Coba fokus ke pertanyaan saya. Allah jabatannya di tengah-tengah umat itu Rob atau tidak? Rob. Oke. Muhammad di tengah-tengah umat dia jabatannya sebagai Rob atau tidak? Tidak. Nah. Baik. Dengar. Sebentar. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena umat muslim ini, sebentar. Karena umat muslim ini Robnya on off. Ya, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Dengar ya. Ini kita lihat ya nih. Ini pernyataan seorang Islam, dia itu ahli mantik. Dan ilmunya jauh dibanding dengan Ibu. Jauh pengetahuannya tentang Islam. Dengar dulu, saya lagi bicara, dengar, saya lagi bicara. Nih, apa kata Daman Al-Mantiki? Nih,
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Puji Tuhan. Tuh. Jadi begini, ketika kamu atau umat muslim bilang sama saya, Yesus Tuhan, ya. Bapa Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, berarti berapa? Saya jawab 3, kalian ketawa. Ketawa kalian. Ya kan? Ya. Tapi kalau kalian ditanya, Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Berapa? Nggak ngaku 2. Ini bagaimana ini kita diskusi kayak begini? Ini lari kemana-mana, yang dibahas apa? Dengar ya, dengar. Nih Bu ya, dengar Bu. Kalau ada seorang manusia, dia patuh kepada iblis, taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, ya, tahluk tunduk dikendalikan oleh iblis. Siapa yang menjadi robnya orang ini? Men? Maksudnya gimana? Men seret. Saya ulang satu kali lagi. Saya ulang satu kali lagi, dengar ya. Ada orang namanya si Fulan. Si Fulan ini, dia mengikuti iblis, taat kepada iblis, hambanya iblis, menjadikan iblis sebagai suri tauladannya, mengikuti patuh, takluk, tunduk, dikendalikan oleh iblis, sehingga hidupnya mengikuti perintah-perintah iblis, mengerjakan apa yang iblis perintahkan. Siapa yang dijadikan si Fulan ini sebagai robnya? Iblis ataukah Allah? Iblis lah, karena dia ikut iblis. Dengar, iblis. Kenapa dia menjadikan iblis sebagai robnya? Karena dia patuh, takluk, tunduk mengikuti si iblis itu, betul? Betul. Nah, jadi begini, saya buka pengertian Ibu ya. Di dalam kekristenan, yang harus dijadikan rob itu adalah Bapa di sorga. Tapi bagaimana cara menjadikan Bapa di sorga? Bagaimana mengikuti takluk, taat kepada Bapa di sorga kalau kita tidak taat kepada firman-Nya? Jadi bagaimana cara taat kepada Bapa di sorga? Taat kepada firman-Nya yang menjadi manusia. Maka otomatis firman-Nya itu harus kita jadikan rob kita juga. Nah sekarang kita tidak melihat Yesus, nggak berjumpa dengan Yesus seperti para murid-murid. Tapi Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus yang tinggal di hati manusia. Nah, roh yang tinggal, yang ditempatkan di hati manusia untuk membimbing manusia itu harus dijadikan rob juga. Harus tahluk kepada Roh Kudus itu. Harus mengikuti Roh Kudus itu. Roh Kudus itu harus berdaulat di dalam hatinya. Lalu bagaimana? Siapa sajakah yang harus dijadikan rob? Bapa di sorga harus dijadikan rob. Firman-Nya otomatis harus dijadikan rob. Roh Kudusnya harus dijadikan rob. Ada berapa? Kalau dihitung 3. Tetapi yang 3 itu adalah 1. Nah sekarang saya tanya kebalikannya. Jadi bukan nggak masalah itu mau dibilang 3 pun nggak masalah. Nggak masalah bagi saya. Yang penting yang ketiga itu adalah 1. Bapa, Firman, Roh dan Roh Kudus itu 1. Nah sekarang saya tanya balik. Bisa nggak seorang Muslim taat kepada Allah, patuh kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Tanpa patuh kepada Muhammad, tanpa taat kepada Muhammad, bisakah? Bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Berarti siapa yang harus dijadikan rob? Yang harus dijadikan sesuatu yang harus diikuti? Siapa? Apakah cuman Allah doang tanpa Muhammad? Semua perintahnya kan itu yang disampaikan Muhammad itu. Makanya secara kaidah bahasa, Muhammad itu statusnya itu rob juga. Menurut ahli-ahli agama Islam. Ya, Rob mungkin begitu, tapi iya, terus kenapa Anda bertanya kepada saya? Berapa Tuhanmu? Sekarang saya tanya, berapa Robmu kalau begitu? Berapa Robnya orang Islam? Nah, mendadak tidak bisa ngitung kan? Bukan begitu. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Dengar dulu, Dis. Kau bilang Rob itu, kalau kau bilang Rob juga itu Muhammad, iya, boleh lah. Tapi iya, makanya Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Kenapa sih kalian masih ngeyel? Begini ya, tapi yang kami yakini hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Itu bahasa Indonesia, Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar Bu, dengar Bu. Jadi Bu, Muhammad dengar. itu hanya dianggap sebagai nabi. Dengar. Tuhan, Tuhan. Bahasa apa itu? Tuhan, bahasa dalam Al-Quran bahasa Arab. Nah, ini gimana? dengar. Tuhan. Tuhan. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia. Apa bahasa Arabnya?
Saya kan bukan orang Arab, guys. Ya walaupun bukan orang Arab, masa nggak tahu bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya Tuhan di dalam Al-Quran itu Rob. Tahu? Memang Rob. Oke, Rob. Allah Rob atau tidak? Secara kaidah bahasa? Ya, Rob. 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 Allah Rob, Muhammad Rob atau tidak secara kaidah bahasa? Ya itulah aku bilang kalau Muhammad juga Jawab bilang dulu. Rob. Dengar. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Kalau begitu karena dia juga menyampaikan. Aduh, ditanya apa? Dengarlah. Secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob atau tidak? Ya Rob. Oke, berarti ada berapa Rob kalian? Satu ditambah satu sama dengan dua. Ini makan gorengan dua ngaku satu. Aduh, berat ini. Yang kami yakini sebagai Tuhan hanya satu, Edis. Nggak sama Kristen ada 3. Ini bagaimana? Makanya banyak Kristen Kalian ini kalau nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, ya, Bapak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, berarti ada berapa Tuhan? Oke, baik, saya jawab 3 dah, biar kalian senang ya 3. Sekarang saya tanya balik nih, dengar, saya tanya balik, dengar, saya balik ini. Muhammad Rob, ya, Allah Rob, ya, ada berapa Rob? 1. Jadi begini Bu, dengerin Bu, dengerin. Keselamatan itu. Gini, dengar dulu Bu, dengerin saya. Keselamatan itu bukan soal berapa Rob, berapa Tuhan, tapi siapa yang harus Anda jadikan Rob, Anda jadikan Tuhan. Mau Robmu 1, jangankan 1/4. Mau Robmu 1/4, kalau Robmu batu, kalau Robmu berhala, kalau Robmu Muhammad, tetap saja kamu akan ke. Gini Bu ya, keselamatan itu bukan soal berapa yang harus kita pertuhan, berapa yang harus kita jadikan Rob, berapa yang harus kita ikuti, bukan itu. Tetapi keselamatan itu soal siapa yang harus kita jadikan Rob. Nah, yang harus dijadikan Rob, yang harus dijadikan Tuan atau Tuhan, ya, yang berdaulat otoritas di dalam hidup kita, harus Bapa di sorga. Otomatis firmannya juga, otomatis Roh Kudusnya juga. Sama seperti saya. Kalau Anda mau taat sama saya, mau menjadikan saya sebagai Rob, sebagai sesuatu yang Anda ikuti, Anda harus mengikuti perkataan saya. Karena saya dan perkataan saya itu sejatinya satu. Ini Anda nggak nyambung-nyambung ini. Tapi kalau dihitung-hitung, pakai hitung-hitungan ya memang 2. Saya 1, perkataan saya 2, roh saya 3. Iya 3 kalau dihitung, tetapi yang 3 itu 1. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam
dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terengah-engah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.